Sensei to minasan konnichiwa. Konnichiwa. 今私は第40以下から第45課まで文法を説明したいと思っています。じゃあ聞いてみてください。Hai. Jadi di bab 41 ini kita mempelajari tentang bumpo itadakimasu, kudasaimasu, dan sashiagemasu atau yarimasu. Nah, sebelumnya kita sudah pernah pelajari itu yang di bab Minnan yang ke-1, yang artinya moraimasu ini bentuk sopannya dari itadakimasu. Jadi kalau ditanya apa bedanya moraimasu sama itadakimasu itu, kalau moraimasu itu kita menerima barang itu dari teman atau setara di bawah kita. Nah, jadi kalau itadakimasu itu kita menerima barang itu dari atasan kita, yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Nah, langsung selanjutnya itu tentang kudasaimasu. Kudasaimasu itu bentuk sopan dari kuremasu, yang diartikan itu atasan kita yang memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kalau kuremasu itu setara dengan kita. Misalnya teman kita memberikan bunga kepada kita, itu pakai kuremasu. Jadi kalau atasan kita memberikan sesuatu kepada kita itu kita menggunakan bentuk sopan dari kuremasu itu yaitu kudasaimasu. Yang sashiagemasu dan yarimasu. Jadi yang pertama itu yang sashiagemasu. Kita yang memberikan sesuatu kepada atasan itu menggunakan sashiagemasu. Dan si pemberi itu pakai partikel wa dan si penerima itu pakai partikel ni. Jadi kalau yang yarimasu itu si pemberi pakai partikel wa dan si penerima ini hewan atau tumbuhan atau adik kita yang pokoknya yang setara dengan kita atau di bawah derajatnya kita. Itu pakai yarimasu. Langsung jadi di contoh yang pertama, watashi wa sacho ni hon o itadakimasu. Saya menerima buku dari sacho. Saya menerima buku dari sacho. Jadi moraimasu itu bentuk sopan dari itadakimasu. Kita menghormati sachonya ini. Jadi si pemberi itu pakai partikel ni. Si pemberi itu yang memberikan kepada kita itu yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Jadi kita yang menerima itu pakai partikel wa. Di sini kita sudah jelasin rumusnya. Si penerima itu pakai partikel wa dan si pemberi itu pakai partikel ni. Selanjutnya itu kita pelajari tentang bumpo kudasaimasu. Kudasaimasu ini itu bentuk sopan dari kuremasu, yang artinya itu atasan kita memberikan sesuatu hal kepada kita. Jadi kalau atasan yang memberikan sesuatu kepada kita itu menggunakan kudasaimasu. Tapi kalau teman kita yang memberikan kepada kita itu pakai kuremasu. Itu bedanya di situ ya. Kalau setara atau di bawah kita memberikan sesuatu kepada kita itu pakainya kuremasu. Tapi kalau atasan kita memberikan sesuatu kepada kita atau orang yang di rumah kita itu pakai kudasaimasu. Itu memberikan kepada kitanya, itu kita yang sebagai penerima atau uchinohito. Jadi kadang di si pemberi ini pakai partikel ga itu sebagai penegasan bahwa si pemberi ini atasan, derajatnya lebih atas dari kita. Contohnya itu sacho wa watashi ni omiyage o kudasaimashita, atau sacho ga lebih ditegaskan kalau kita menerima sesuatu itu dari sacho. Sacho ga watashi ni omiyage o kudasaimasu. Sacho memberikan oleh-oleh kepada saya. Jadi partikel si penerima itu pakai partikel ni dan si pemberi itu pakai partikel ga atau wa. Kenapa bisa pakai partikel ga, bisa pakai partikel ga? Bisa pakai partikel wa, tapi juga bisa pakai partikel ga. Dipakai partikel ga ini tuh lebih menegaskan subjeknya, si pemberinya siapa. Jadi contohnya seperti ini. Sacho ga watashi ni omiyage o kudasaimashita. Saya menerima oleh-oleh dari sacho. Terus yang ini, yang sashiagemasu. Sashiagemasu itu pemberinya wa, penerimanya ni. Terus kalau saya yang memberikan sesuatu kepada atasan itu pakai sashiagemasu. Tapi kalau saya memberikan sesuatu kepada adik, kepada hewan atau tumbuhan itu pakai yarimasu.
Nah, di sini tuh sama-sama pakai partikel wa, karena ini satu gumpal. Yang membedakan itu kita memberikan kepada siapa. Itu membedakan itu yang ini kita memberikan kepada atasan itu pakai sasi agemas. Kalau kita memberikan kepada hewan, tumbuhan atau orang yang di bawah kita derajatnya itu pakai yarimas. Nah, contohnya seperti ini. Watashi wa sacho ni hon o sasi agemas. Saya memberikan buku kepada Sacho. Karena Sacho ini derajatnya lebih tinggi dari saya, jadi itu pakai sasi agemas. Tapi kalau ini watashi wa neko ni esa o yarimas. Saya memberikan makanan hewan kepada neko, karena kan ini hewan, jadi bisa pakai yarimas. Nah, seperti itu membedakannya. Nah, lanjutnya itu bumpo yang te itadakimasu sama te kudasaimasu. Ini sama seperti ini, cuman itu lebih menerima perlakuan baik dari seseorang. Itu pakai bumpo te itadakimasu. Ini kan kata benda o sama te itadakimasu nih. Ini juga te kudasai sama te sasiagemasu, te yarimasu. Artinya ini itu kita menerima perlakuan baik dari seseorang. Contohnya yang ini tadi ya. Misalnya, watashi wa sacho ni nihongo o oshiete itadakimasu. Saya menerima perlakuan baik dari mengajari saya bahasa Jepang dari sensei, dari sacho, bos. Nah, itu bentuk bedanya te itadakimasu. Sugi no bunko. Di sini bab 42 ini menjelaskan tentang kameni dan noni. Nah, jadi kalau rumus kameni itu kata kerja kamus dan kata benda no dipakai dengan kameni dan disambung dengan kata kerja lainnya atau aktivitas yang lainnya. Nah, jadi kameni ini bisa diartikan untuk atau demi, yang artinya itu ada kerja keras di dalam suatu keinginan, ada kerja keras dan upaya. Nah, jadi bedanya dengan yoni itu, kalau yoni itu laga pencegahan. Nah, yoni di sini menjelaskan tentang yoni yang sebelumnya yang sudah kita pelajari itu menjelaskan tentang keinginan atau angan-angan tapi belum pasti terjadi. Tapi kalau yoni ini ada upaya dan kerja keras. Nah, jadi contoh yang pertama itu yaitu kenko no tameni mainichi undo shimasu. Demi kesehatan setiap hari olahraga. Jadi yaitu kerja kerasnya itu olahraga, setiap hari olahraga supaya sehat atau demi kesehatan saya setiap hari olahraga. Nah, yang contoh kedua, kazuku no tame ni nihon de hatarakimasu. Demi keluarga saya bekerja di Jepang. Jadi kerja kerasnya itu bekerja di Jepang. Karena ya di Jepang itu upahnya itu sangat besar dan beda dengan di Indonesia. Nah, jadi di sini tuh tamen itu ada unsur kata apa sih, kerja keras yang berlebih dan ada mewujudkan suatu impiannya, dan itu disertai dengan kerja keras. Nah, jadi rumusnya seperti ini aja, kata kerja kamus tameni dan kata benda no tameni. Selanjutnya itu ini yang nomor 2, noni. Kata kerja kamus noni dan kata benda ni. Nah, ini jangan sampai kebalik. Kalau yang kata kerja kamus biasanya ada yang sering terbalik. Kadang kata kerja kamus ini cuma ni doang, kadang yang kata benda itu pakai noni. Jadi ini rumus yang harus dihafal ya. Nah, kata kerja kamus noni dan kata benda ni tidak pakai no, yang artinya itu untuk. Nah, contohnya kono burupen wa memo o kazu. Kono burupen wa memo o kaku no ni sukaimasu. Pulpen ini digunakan untuk menulis memo. Jadi noni itu diartikan untuk. Nah, di sini terserah bisa sukaimasu, bisa benri desu atau yakuni tachimasu. Contoh yang lain itu enggak selalu tentang sukaimasu. Misalnya kayak gini, pulpen ini digunakan untuk mencatat. Jadi digunakan ini kan sukaimasu. Nah, jadi untuknya ini sudah pasti dengan kata kerja noninya. Jadi kalau contoh lainnya seperti ini. Kono kaban wa okikute benri ryoko ni benri desu. Tas ini besar sehingga praktis untuk jalan-jalan.
Jadi selain sukaimas itu ada kata kerja yang lain seperti benri, ides atau yakuni tachimas. Tergantung konteks kalimat yang ingin kita lakukan. Jadi segini saja bumpo untuk noni. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ini kata keterangan bilangan wa atau mo. Nah, jadi kalau bedanya wa dan mo ini, wa itu batas minimal dan mo itu batas maksimal. Selanjutnya minasan ke bab 44. Nah, di bab 44 ini menjelaskan tentang bumpo sugimas dan nani mas, yasui dan nikui. Nah, yang pertama itu sugimas. Nah, sugimas di sini tuh diartikan dengan terlalu atau suatu hal yang berlebihan. Nah, jadi rumus sugimas itu kata kerja mas, sugimas, dan kata sifat i itu i-nya dihapus dan kata sifat na-nya dihapus. Jadi i sama na itu dihapus jadi sugimas. Nah, contoh yang pertama, kono kamera no sukai kata wa fube sugimas. Artinya, cara menggunakan kamera ini terlalu tidak praktis. Nah, jadi fuben ini dari fubenna, nanya dihapus jadi fuben sugimas. Nah, selanjutnya, kono bumpo wa kata sugite hayaku wakarimas. Artinya, bumpo ini karena sugite itu dari bentuk futsu dari karena ya. Karena mudah, bumpo ini karena mudah, cepat mengerti. Kono bumpo wa kantan sugite hayaku wakarimas. Bumpo ini karena mudah, cepat mengerti. Jadi sugimas di sini tuh diartikan terlalu atau sesuatu yang berlebihan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang ke nomor 2. Mas yasui. Yasui sini diartikan dengan mudah, mudah digunakan atau mudah apa gitu. Terus nikui, sulit. Nah, contohnya kono pasokon wa sukai yasui des. Pasokon ini, laptop ini mudah digunakan. Jadi sebelum yasui ini ada kata kerja mas, masnya itu dihapus. Jadi sukai yasui saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kusuriga nigai sugite nomini kuides. Nomini kuides. Obat ini karena obat pahit. Kusuriga nigai sugite karena obat pahit. Nomini kuides, sulit diminum. Karena obat pahit sulit diminum. Jadi sama seperti yang Yasui tadi, nomi ini dari nomi mas, masnya dihapus jadi tinggal nomi ditambah nikui saja. Jadi nomi nikui des. Nah, bumpo ini cukup di sini dan selanjutnya itu kita masuk ke bumpo. Jadi selanjutnya itu di bab 44 ini yang poin ketiganya, yaitu kata benda 1 o dan kata sifat i, kata sifat na, kata benda 2. Ini ada perubahan ya. Kata sifat itu dirubah menjadi ku, jadi ini tuh dihapus. Dan kata sifat nanya itu dihapus juga, tidak ikut, dan kata benda 2-nya itu nih simas. Nah, yang di sini yang diartikan itu mengubah keadaan kata benda menjadi ini menjadi apa selanjutnya yang ingin dilakukan. Nah, contohnya kyoshitsu o kirei ni shimasu. Nah, membersihkan kelas. Dia mau mengubah kelas ini dari kotor menjadi bersih. Jadi dia buatnya seperti kyoshitsu o kirei ni shimasu. Nah, sebelumnya juga kita sudah pelajari tentang nani ku, nani ini dari mas di bab Minani Honggo 1. Itu diartikan dengan ungkapan perubahan unsur pokok. Sedangkan isi mas ini ungkapan untuk mengubah objek menjadi kata benda. Mengubah kata benda 1 menjadi ini objeknya. Jadi seperti ini. Contoh yang kedua itu oto o okiku shimasu. Okiku shimasu.
mengeraskan bunyi. Dia tuh mengubah suara ini dari kecil menjadi besar. Jadi itu pakai kata benda satunya ini oto suara, terus pakai apa? O baru okiku shimasu. Okiku ini dari kata sifat i, oki besar, jadi i-nya dihapus ditambah ku. Lalu shimasu. Seperti juga ini kirena, jadi nah-nya dihapus ditambah ni, kireni shimasu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, kata benda ni shimasu. Itu menyatakan pilihan atau keputusan. Nah, contohnya, asa gohan wa shokupan ni shimasu. Nah, saya memutuskan sarapan pagi itu makan roti tawar. Jadi roti tawar ini adalah pilihannya. Kalau sarapan pagi itu dia memilih untuk makan roti tawar. Nah, contoh yang kedua, kaigi wa ashita ni shimasu. Dia memutuskan rapat itu besok bukan sekarang. Jadi keputusan yang di sini di shimasu ini di sininya ashita. Jadi dia menyatakan pilihan kalau rapat akan dilakukan itu besok. Nah, seperti itu. Hai, sugi no bunpo dari 45 ka. Di bab ini, di bab 45 ini membahas tentang ba aiwa dan nani. Yang pertama kita bahas tentang ba aiwa. Ba aiwa ini rumusnya kata kerja kamus dan kata kerja negatif nai, kata kerja bentuk ta, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda no. Kata sifat i dan na ini tetap, tidak ada yang dihapus atau tidak ada yang dihilangkan. Terus ditambah ba aiwa. Nah, yang di sini artinya itu tentang jika atau apabila. Contohnya seperti nomor 1 ini. Jika ga okita ba aiwa sugu 110 bang ni renraku shimasu. Nah, jadi kita artikan itu dari sini dulu. Apabila terjadi kecelakaan, segera hubungi nomor 110. Nah, jadi jika terjadi kecelakaan itu, aktivitas yang kita lakukan itu ya ini, segera hubungi nomor 110. Nah, jadi ada penanggulangannya setelah ba aiwa. Nah, selanjutnya wakaranai ba aiwa sensei ni kikimasu. Apabila tidak mengerti, bertanya kepada sensei. Jadi kalau kita tidak mengerti itu, kita harus bertanya sama sensei. Nah, di bunpo ini menjelaskan tentang ungkapan yang mengandaikan suatu aktivitas, mengandai-andaikan suatu kondisi. Nah, terus disusul dengan menyatakan cara mengatasinya dan cara menanggulanginya. Jadi yang seperti ini, jika ga okita ba aiwa sugu renraku shimasu. Jadi jika terjadi kecelakaan, penanggulangannya itu yang ini, segera hubungi 110, seperti itu. Nah, terus yang seperti ini, yang untuk kata benda no. Ini tadi untuk kata kerja bentuk ta, apabila telah terjadi kecelakaan. Dan yang ini wakaranai ba aiwa bentuk nai. Nah, jadi kalau yang ini bentuk kata benda, kaji no ba aiwa ichi kyu bang ni renraku shimasu. Apabila kebakaran, hubungi nomor 119. Jadi penanggulangannya ini yaitu ini, segera hubungi nomor 119. Seperti itu. Jadi di bunpo kali ini tentang ba aiwa itu jika atau apabila terjadi suatu kondisi dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya bunpo bab 45 itu setelah ba aiwa ya ada noni. Nah, noni di sini tuh diartikan dengan padahal. Nah, rumus noni itu kata kerja, kata sifat itu difutsuke kan, dan kata sifat na kata benda. Yaitu da, biasanya kata benda itu pakai da ya, dihapus jadi na. Dan juga kata sifat na begitu juga. Terus dipakai noni. Nah, yang diartikan padahal. Nah, noni di sini tuh adalah digunakan jika hal yang berbeda dengan dugaan sebelumnya atau di luar dugaan ya, di luar ekspektasi yang kita mau. Contohnya, benkyou shita no ni shiken ga gokaku shimasen desu ka.
Padahal sudah belajar, tapi ujiannya tidak lulus. Nah, dugaannya kan sebenarnya yang dia inginkan itu ingin lulus ya, tapi di luar ekspektasinya dia tidak lulus ujian. Jadi, benkyo shitanoni shikenga gokaku shimasen desu ka? Karena sudah lampau pakai shimasen desu ka. Lanjut yang ini. Asa gohan o tabeta noni onaka ga itai desu. Padahal sudah makan, tapi sakit perut. Nah, di sini tuh di luar ekspektasinya kan dia sudah makan ya. Nah, tapi dia sakit perut setelah dia makan sakit perut. Nah, jadi buku ini menjelaskan tentang suatu hal yang tidak puas atau di luar ekspektasi yang kita mau. Nah, saya cukup sampai di sini. Watashi kara ijo desu. Kite mite kurete domo arigatou gozaimasu.